Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita lagi di Deposit Corner. Perkenalan dulu guys. Mulai dari siapa Anda? Oh, saya nama lengkap Thorik Al-Munawir Taufik, asli Banyuwangi, ya sekarang di Blitar karena dapat orang Blitar. Anda? Udah. Oke, perkenalkan nama saya Itaki Fauzia, biasa dipanggil Viva. Saat ini kami sementara ini tinggal di Blitar. Next kayaknya kita akan pindah-pindah ya Mas ya. Kita bakal pindah-pindah. Dan insya Allah video kita akan ganti-ganti. Antara mungkin yang paling sering nanti antara Blitar, Banyuwangi dan juga Jogja. Dan semoga kita punya kesempatan kesehatan, rezeki juga, biar sesekali pernah bikin video di luar 3 daerah tersebut. Amin. Ya. Mohon doanya ya. Ya, misal teman-teman. ke Kediri gitu. Oh iya, Kediri juga ada kemungkinan. Blitar Kediri. Ya. Banyuwangi Jember. Jogja Klaten. Jogja Solo. Jogja Solo. Karena terlalu lama openingnya, kita langsung ke ini aja ya. Jadi kita pengen bikin ya konten ya ala-ala konten, karena kita pendatang baru di dunia YouTube. Kita pengen ya sharing-sharing aja. Kita memang bukan siapa-siapa, tapi ya semoga pengalaman kita berdua, diskusi santai ini bisa bermanfaat untuk pendengar kita di channel YouTube kita. Untuk ngawalin mau bahas apa? Buat awalan kita mau bahas apa ya? Sebenarnya gini, nanti ya insya Allah konten-konten kita ini itu sementara ini belum ada tema khususnya. Maksudnya apakah rubriknya itu akan ngebahas politik, apakah sosial ekonomi, ataukah kegiatan sehari-hari. Kita masih random banget ya, soalnya masih mencoba-coba ya, kita masih belajar Ya. itu tadi, karena kita masih pendatang awal di dunia YouTube. Dan semoga kita bisa istiqomah, itu yang terpenting. Jadi kita kontennya masih random, yang terpenting saat ini adalah gimana caranya kita bisa istiqomah, ya nggak? Iya. Gini teman-teman, kita mau bahas kasus terbaru teman-teman. Kita mungkin lebih bahasnya lebih ke lebih ke hubungan, misalnya hubungan atau kasus-kasus terkini mungkin ya, yang mungkin bisa kita diskusiin gitu. Yang lama, yang sering beredar, teman-teman harus tahu kalau saya asli Banyuwangi dan orang asli suku Banyuwangi. Suku Osing namanya. Kalau teman-teman di sini yang menyaksiin ada yang orang asli Banyuwangi, tolong komen. Banyak obrolan yang sampai saat ini entah itu masih ada atau tidak. Tapi orang-orang dulu gitu ya, sampai sekarang beberapa kadang saya menemukan di kereta, kalau ditanya gitu perjalanan dari Banyuwangi ke Jogja, karena saya kebetulan studinya di Jogja gitu. Kami lebih tepatnya. Iya, kami studinya di Jogja. Kampusnya nggak usah dikasih tahu ya, nanti Jangan nanti menimbulkan. Oke, banyak yang mengira itu bahwasanya gudangnya dukun santet itu asli Banyuwangi. Pokoknya hal-hal yang mistik semuanya tuh dikaitkan dengan Banyuwangi. Tapi aslinya gitu Pak? Aslinya enggak, tapi di Jawa itu teman-teman, itu tuh ada beberapa daerah yang banyak itu, yang sering disinggung itu Banten dan Banyuwangi. Tapi
Tulungagung sebenarnya ya loh. Oh, Tulungagung ya. Nah, kalau ada beberapa juga kota-kota yang lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga disinggung. Kayak misal saya pernah dengar Cirebon gitu. Tapi itu kan opini orang gitu ya. Dan kita harus tanya sama orang asli Cirebon juga, tanya sama orang asli Banyuwangi, tanya sama orang asli Banten gitu ya. Tanya sama orang asli Tulungagung, misal tadi katanya orang Tulungagung, kita harus bertanya karena zaman sekarang itu apa ya teman-teman, kalau banyak yang bilang kita tuh overload information, iya enggak, bahasanya bener kayak gitu, bahasanya bener kayak gitu. Jadi intinya kita terlalu banyak masuk informasi sampai kita tuh kadang bingung nyarinya kayak gimana, ini bener atau salah. Makanya bersosial media di zaman sekarang tuh harus pinter-pinter teman-teman, harus pinter-pinter ngelola, harus pinter-pinter mencari informasi. Kalau memang menjadi smart people, smart viewers gitu ya, harus benar-benar ngelihat apakah itu benar atau tidak, karena banyak sekarang orang yang ingin mencari uang dengan cara apapun, ya menjual berita-berita bohong dan lain-lain. Jadi ya kita harus menjadi dewasa dengan apa yang kita lihat. Tapi jujur ya Mas, sebenarnya aku sendiri juga emang mungkin bahkan sampai detik ini ya masih ngerasa bahwa Banyuwangi itu ya emang dikenal sama santet lah atau mistis atau horor gitu. Kayak kalau denger kata Banyuwangi aja itu tuh udah langsung ini loh ting 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 gitu. Pikirnya tuh udah langsung ke hal-hal kayak gitu. Ya, mistik gitu ya. Udah hal-hal yang mistik gitu. Sampai tuh emang pernah tuh ada gitu ya temen yang bilang kalau ada nih loh kalau deket sama orang Banyuwangi gitu. Jangan sampai melukai hatinya atau jangan sampai bikin dia kesel, jengkel gitu. Soalnya takutnya ya dia apa-apain gitu. Iya. Itu sih saya enggak setuju ya, karena saya orang asli Banyuwangi dan saya orang asli suku gitu ya, suku Osing gitu. Ya mungkin ada sebagian oknum lah kayak gitu, tapi saya sendiri jujur nggak bisa gitu. Keluarga saya juga nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak gini teman-teman, ketika para pejabat itu ada yang korupsi gitu ya, itu tuh kan hanya oknum gitu. Ketika mohon maaf, sekarang ada kasus terbaru gitu yang kemarin lagi gencar, ada pondok pesantren atau Islamic boarding school gitu ya, yang pemerkosaan atau apa, itu tuh hanya oknum teman-teman. Iya, hanya oknum, tidak semua, jangan kita sama ratakan itu semua terjadi di semua pondok kan gitu ya, atau semua Islamic boarding school. Nah sama kasus ini juga sama orang Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi itu tidak ada, itu mungkin oknum yang memang memang belajar tentang hal itu. Tapi kalau zaman dulu saya tidak bisa memungkiri karena memang ada, dan sampai di tahun keberapa saya tidak mau nyebut tahun karena takut salah salah tahun, pokoknya tahun tertentu sebelum tahun 2000-an itu ada kasus ninja. Jadi ninja itu ya teman-teman bisa cari di Google, itu banyak banget kasus ninja membunuh dukun-dukun santet di Banyuwangi, atau para kiai yang difitnah menjadi dukun santet dan lain-lain. Jadi kasus di Banyuwangi hal-hal seperti itu terus diangkat. Akhirnya orang seluruh Indonesia berpikir bahwasannya gudang dukun untuk mematikan orang melalui santet dengan cara tidak langsung itu ya ke Banyuwangi. Padahal ya tidak harus di Banyuwangi gitu. Maksudnya ya mungkin ada di daerah kalian orang-orang seperti itu ya. Makanya oknum, tidak semua. Saya orang asli tidak bisa gitu. Orang tua saya, mas-mas saya, adik saya, atau siapa keluarga saya itu juga tidak bisa gitu. Ya ada beberapa, saya juga
juga tahu, dan tapi saya tidak tahu prakteknya langsung tuh tidak pernah denger gitu ya kayak gitu. Jadi mau dibenarkan juga nggak bener nggak juga ya, benar nggak 100% semuanya gitu ya, karena Tapi- emang itu oknum. Jadi jangan membawa nama Banyuwanginya. Nah sekarang itu Banyuwangi sudah mulai dirubah menjadi kota wisata yang sama Bupati sebelumnya Abdullah Azwar Anas, Pak Anas itu ya mulai digencarkan wisata-wisata alam dan lain-lain. Jadi ya saya harap apalagi dengan zaman media sosial gitu, semakin kesini generasi Banyuwangi sudah semakin melek teknologi, sudah tidak ada waktu mungkin teman-teman untuk belajar hal kayak gitu. Itu entah ya, itu yang saya tahu ya. Semoga aja terus berkembang dan metafisik itu kan bagian metafisik ya, boleh kita yakini, cuman ya tapi jangan sampai kita terlalu ikut hanyut ke dalam. Mas ini agak mundur lagi ya, agak mundur dikit. Kalau dia kan sempat ngebahas ninja ya, itu tuh Mas lihat secara langsung. Itu tuh sebelum saya lahir ya. Masa? Iya, pokoknya antara 80-an sampai 90-an. Nah, kalau melihatnya langsung enggak sih, paling saya dapat cerita dari Mbah Huti, Mbah Kung gitu ya, atau dari orang tua yang memang beliau tahu gitu tentang kejadian seperti itu lah. Spill dikit dong Mas. Mbah Huti sama Mbah Kung tuh kalau di Banyuwangi apa panggilannya? Jadi Mbah Huti itu istilah bahasa Jawa ya sama Mbah Kung. Kalau Mbah Huti itu nenek ya, kalau Mbah Kung itu kakek. Nah kalau bahasa Banyuwangi musik. Kalau Mbah Huti itu Adion. Maunya harus Adion gitu Ya, ya. Adon. Adon. Kalau Mbah Kung itu Anang. Bukan ini ya, bukan istrinya, bukan suaminya Asanti ya. Iya ya boleh. Bisa aja saya. Ih. Ya udah. Berarti Kagum. cuman diceritain aja ya. Iya, cerita aja gitu ya. Aduh. Benar tidaknya itu ya saya kurang tahu gitu ya. Tapi banyak penelitian gitu, teman-teman bisa lihat di jurnal itu juga banyak. Mungkin bisa jadi jurnal-jurnal nasional sudah banyak mengangkat tentang isu itu gitu, karena itu sempat menjadi isu nasional ketika saya ketemu sama teman-teman di Jogja gitu ya. Ketika saya ketemu dengan teman-teman yang ada di Surabaya, ada di Malang, terutama mereka yang mempelajari tentang sejarah, mereka juga bertanya gitu, apakah itu benar Mas gitu, apakah itu ada kejadian dan apakah sampean lihat gitu. Mungkin kalau saya jawab saya melihat, ya berarti saya membohong gitu ya, karena saya tidak melihat langsung. Tapi penelitian mengatakan itu ada gitu. Nah, teman-teman bisa cari sendiri. Mas coba deh share pengalaman Mas. Ya kan tadi Mas kan kesannya kayak ngomong bahwa Banyuwangi nggak semuanya begitu. Tapi juga Mas nggak bisa kan ngomong kalau enggak, karena emang kenyataannya juga emang ada, tapi oknum gitu kan. Coba Mas share ke teman-teman juga cerita yang itu loh, yang masih kecil Mas pernah lihat ada kayak apa bola api di atas rumah. Ini temannya ini ya. Ya nggak apa-apa. Awal-awal ya? Iya awal-awal. Kalau saya tuh pernah teman-teman waktu kecil gitu ya, main gitu malam-malam gitu. Kalau dulu tuh belum ada sosial media gitu, belum inilah, teman-teman zaman sekarang kan anak-anak kecil sudah megang HP. Kalau dulu itu tahun 90-an itu belum ada gitu ya. Bahkan masuk itu kayaknya gencar-gencarnya HP 2000. HP itu sebenarnya udah ada, cuman tuh Iya, bukan Android kan. Iya, bukan Dan Android.
setelah Android masuknya internet, mulai dari internet ya. dulu terus Android. Ya itu tuh saya aja masih ingat awal mula saya di Jogja itu 2015 itu belum ada ojol ya kan. Ojol itu mulai ininya akhir 2015 kalau nggak salah. Mohon kalau salah dikoreksi teman-teman, tapi seingat saya 2015. Mungkin ada tapi masih jarang. Iya benar. Nah kayak gitu. Jadi saya pernah dulu belum banyak sosial media, kita belum banyak sibuk dengan bermain gadget gitu. Itu tuh ada namanya itu tidur di musola atau turun ning langgar. Ya, kalau bahasa itu kita itu turun ning langgar. Jadi kita nggak bisa tidur gitu ya sambil bercanda sama teman-teman. Kita nongkrong di luar, di depan musola kita tuh ada ya kayak jalan kecil masuk kampung. Kita melihat ke atas sambil bakar-bakar jagung, singkong. Nah di sana tuh saya melihat ada, kalau teman-teman tahu tahu bintang yang jatuh, tahu kan? Pernah lihat kan bintang kalau jatuh? Nah hampir persis kayak gitu. Cuman itu kan kalau bintang jatuh itu kan jauh kan. Kalau itu deket dan itu tuh lambat. Kalau bintang jatuh itu kan cepet kan, sud gitu. Dan kalau itu tuh lambat. Warnanya Dan dekat. Ini merah. bintang jatuh emang merah, bintang jatuh kayaknya putih deh. Nah itu nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu kurang tahu, tapi itu merah warnanya dan lambat gitu teman-teman. Nah terus habis itu setelah itu ya udah kita ngeliat, oh itu ada kiriman santet ya, karena kayak kayak panah, busur panah gitu ya, kayak gitu ya. Kalau teman-teman tahu Banaspati, kalau Banaspati kan bola gitu ya. Kalau bola itu api, tuh ya? Kalau itu tuh busur, kayak busur panah gitu. Berarti panjang. Nggak tahu kan, nggak Ya terlalu secara kelihatan. ya pokoknya kayak itu sih. Kayak banyak hal lah kalau diceritain dulu masa kecil ya mulai dari hal-hal yang itu tidak masuk akal kayak gitu, dan ya banyak kasus lah di Banyuwangi. Tapi saya tidak membicarakan banyak hal karena takutnya membawa hal yang sensitif dan belum tentu kebenarannya juga. Takutnya kita membawa kan kayak gini nih kan bahaya juga, ntar videonya dipotong-potong terus dilaporkan, iya, masuk undang-undang ITE dan lain-lain. Ya setelah teman-teman bisa nyari semuanya ada teman-teman di jurnal. Kalau kita emang pengen melihat fakta kebenarannya ya di jurnal itu, di jurnal yang itu terindeks Scopus atau terindeks Sinta berapa gitu, itu teman-teman bisa cari. Tapi kalau memang hanya pengen nyari beritanya, kepo gitu ya, cari aja di Google tuh banyak gitu. Ya kiriman santet misalnya atau apa ya, itu banyak hal. Saya bukan pakar santet teman-teman, jadi ini hanya sharing aja gitu, karena saya orang asli Banyuwangi yang dulunya ketika kecil saya tahu ya, jadi saya sharing aja. Mas apakah itu benar? Ya itu keyakinan masing-masing teman-teman, tapi saya melihat secara kasat mata dan itu sering terjadi ya. Ngomong Oke. Ada lagi mau dibahas? enggak Cukup. Enggak. Ya cukup. Oke, ini udah lumayan sih. Kayaknya untuk opening sementara itu dulu. Doakan semoga ini awalan yang baik. Ya teman-teman, semoga kita istiqomah, itu yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah kita masih random teman-teman temanya. Ya kita ngalor ngidul gitu. Tapi semoga ke depan kita bisa bisa inilah
ngatur gitu ya. Oh, pembahasannya besok ini. Iya. Misal teman-teman mau komen, Kak, tolong dong Bahas apa ya, gitu. bahas apa gitu. Mungkin ada yang penasaran sama wisatanya Banyuwangi atau informasi apanya Banyuwangi atau Blitar juga boleh sih. Kok Bener. Banyuwangi terus dipromosiin? Blitar juga boleh. Nah, ini kita promosi seluruh Indonesia. Oh ya, kita promosi Karena seluruh. wonderful Indonesia kan. Mantap jiwa. Ya mungkin itu teman-teman, selalu support kami. Kita tidak akan pakai tolong komen, share, and subscribe, kita tidak kayak ya enggak Bisa ditontonnya alhamdulillah. ya bisa ditonton aja alhamdulillah, karena ya sereceh ini dan kita masih awalan teman-teman. Oke, itu saja Dari kami. pertama kali kita ngonten teman-teman. Mohon dukungannya. Udah. Oke, semoga ya maaf ya teman-teman kalau misalkan kata-kata yang tadi ada yang kurang tepat atau mungkin informasinya ada yang kurang atau mungkin salah, teman-teman ada yang lebih tahu kebenarannya, mohon dimaafkan. Nah, udah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.